Oh, kemarin sebenarnya kalau waktu KKI itu adalah namanya claim strike ya. Itu juga saya salah satu pihak yang menghubungi YouTube sebenarnya, maksudnya menanyakan kenapa KKI di take down gitu. Jadi ada pelaporan dari orang yang merasa lagunya mirip sama lagunya KKI, tapi dia sudah lebih dulu diupload. Artinya sistem kan membaca, oh iya bener nih laporannya bahwa lagu KKI ini mirip nih sama lagu yang melaporkan, di take down strike dulu. Pihak yang di strike itu boleh mengajukan gugatan balik gitu. Enggak kok, gue nggak sama ini. Kalau misalnya disetujui secara sistem, dia akan dimunculkan lagi gitu. Jadi itulah yang berbahaya yang kemarin. Makanya kenapa sih saya getol ngebahas KKI, bukan KKI-nya, tapi sistem copyright di belakang lagu KKI. Ketika dia diakui sama ini, terus tiba-tiba ada orang lagi yang ngakuin sama ini, gimana dong ceritanya? Itu kan terjadi di dunia internasional ya. Katy Perry dengan Dark Horse harus membayar 39,9 miliar untuk lagu yang mirip. Berbahaya banget. Ya KKI, karena ini juga ini baru aja, dia semalam juga dia WhatsApp saya, akun Instagramnya hilang. Gak tahu nih kak, iya akun Instagramnya dia hilang loh. Ini apa? Kemarin deh kayaknya, kemarin saya juga baru ngeh ya. Karena dia WhatsApp saya. Dia tiba-tiba ngirimin gitu. Loh, hilang ya KKI? Iya kak gitu. Aku sedih bertubi-tubi masalahnya. Tapi aku harus bangkit. Kak tolong aku bantu bangkit ya gitu. Ya maksudnya KKI itu memang sepolos itu. Ya memang begitu. Jadi memang harus dikasih tahu sama orang yang mengerti. Buat saya begitu sih. Kalau soal hilangnya saya belum. Saya benar-benar baru tektokan dan belum nanya-nanya. Kayaknya dia membuat ini deh. Dia membuat video KKI klarifikasi akun Instagramnya hilang di channelnya dia. Jadi saya juga belum nonton sih. Tuh belum nonton. Saya baru akan lihat nanti. Tadi sempat diketawain ketika tiktokan YouTube. Oke. Akhirnya sekarang terbukti manjur gitu, bermanfaat. Ya memang kadang-kadang untuk sebuah revolusi atau sebuah inilah, ketika kita mempunyai sebuah ide, ketika ide itu belum berjalan, orang mungkin akan memandang sebelah mata atau ngetawain. Tapi ketika ide itu udah berjalan, ya udah, kita tidak perlu ini juga sih ya. Gimana ya gini. Saya memang udah merasa bahwa dunia digital itu sejak lama ini akan menjadi sebuah alternatif yang bisa menjadi utama juga nantinya. Makanya saya banyak main di media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, IGTV, TikTok. Dan saya mengerjakan TikTok saya dengan sangat serius. Saya adalah musisi pertama di TikTok yang mempunyai fitur lagu di dalam akunnya gitu. Jadi di akun kita pun di TikTok tuh ada musiknya. Ada fitur musik karya original yang kita punya. Baru konten kita yang di sini. Gitu. Dan saya udah main TikTok ketika kemarin meledak banget ya gitu. Jadi sempat diketawain sama teman-teman musisi. Oh, diketawain teman-teman artis lah. Yang saya tahu. Cuma nggak masalah lah ya, maksudnya diketawain orang. Paling enak itu adalah kita dipandang sebelah mata untuk ide-ide yang kita punya, tapi kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita pikirin itu terjadi. Itu menyenangkan sih. Tapi justru ketika sekarang banyak konten berbondong-bondong masuk ke media sosial, saya justru lagi agak nahan langkah nih. Alasannya adalah melihat dulu. Saya tetap membuat konten karena saya tuh bikin konten bukan apa ya, saya memang suka bikin konten, udah edik gitu. Tapi orientasinya aja berbeda. Makanya saya lagi menarik langkah dulu mundur, melihat bagaimana sih sebenarnya konten yang asik nih. Karena saya mau bikin sebuah pembaharuan aja untuk konten-konten saya. Kenikmatannya
Kenikmatannya setiap platform itu punya karakter yang berbeda ya, punya audiens yang berbeda, dan jadi saya membayangkan media sosial ini, platform-platform ini adalah etalase. Saya punya etalase di TikTok, punya etalase di Instagram, di YouTube, di IGTV. Bahkan Instagram dan IGTV berbeda walaupun mereka bisa disinkronkan ya. Di Twitter itu beda-beda. Jadi kalau untuk TikTok, saya bisa meraih generasi baru yang tidak saya dapatkan di YouTube maupun di Instagram. Karena ketika saya datang ke Papua waktu itu ada anak-anak 7 tahun, ih om-om yang di TikTok. Mereka tidak tahu kalau saya penyanyi, mereka tidak tahu kalau saya main YouTube, tapi mereka tahu saya di TikTok. Jadi ada yang mengenal saya sebagai penyanyi, ada yang mengenal saya sebagai YouTuber. Biasanya anak-anak SMP itu mengenal saya YouTuber. Anak-anak yang lebih kecil lagi mengenal saya sebagai TikToker. Why not? It's okay for me. Iya, karena ya kan inti dari publikasi adalah visibilitas kan. Maksudnya dibantu teman-teman media juga supaya dilihat sama banyak orang gitu. Ya kan intinya kan seperti itu. Jadi ya visibilitasnya dapat. Laper aing. Ediknya itu seperti apa? Edik. Oh enggak. Saya tidak. Iya. Oh enggak kok, kalau saya tuh nggak sampai edik. Maksudnya kalau sampai ketika kita ngomong tuh bisa ngikutin gerakan-gerakannya tuh nggak. Enggak. Saya tidak, bukan edik, tapi ya saya suka untuk membuat konten. Dan TikTok saya bukan TikTok joget. Beda.